Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam video kali ini kita akan membahas 4 tema. Yang pertama adalah pengertian perwakilan diplomatik dan konsuler. Yang kedua adalah fungsi perwakilan diplomatik dan konsuler. Yang ketiga adalah hak perwakilan diplomatik dan konsuler. Dan yang terakhir adalah perbedaan perwakilan diplomatik dan konsuler. Mari kita masuk tema yang pertama. Pengertian perwakilan diplomatik dan konsuler. Pengertian perwakilan diplomatik adalah badan kolektif diplomat asing yang diakreditasi untuk negara atau badan tertentu. Perwakilan diplomatik adalah sebuah organisasi yang terdiri dari semua misi diplomatik dan anggota setiap penduduk negara di suatu negara. Di dalam menjalin hubungan internasional atau hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ada di dunia, biasanya suatu negara akan menempatkan perwakilan diplomatiknya di negara lain atau negara mitranya. Menurut Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang gelar jabatan dan gelar diplomatik, perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan perutusannya tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan atau organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa negara dan pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan menurut Kepres nomor 108 tahun 2003, perwakilan diplomatik merupakan unsur kedutaan besar Republik Indonesia yang resmi di mata hukum dengan tanggung jawab pada semua kawasan negara penerima amanah dan organisasi internasional yang diwakilinya dalam upaya kepentingan bangsa dan negara. Menurut Sugeng Istanto menyatakan bahwa perwakilan diplomatik atau perutusan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antar negara. Tingkatan perwakilan diplomatik terdiri dari 5. Yang pertama adalah duta besar berkuasa penuh atau ambasador, merupakan perwakilan tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa. Yang kedua adalah duta atau Gulzan, yakni wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah daripada duta besar. Yang ketiga adalah menteri residen, yakni pejabat negara yang hanya mengurus urusan negara dan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas. Yang keempat adalah kuasa usaha atau Cheng d'Affaires, yakni kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara. Dan yang kelima adalah atase. Atase ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah atase pertahanan, yakni memberi nasihat di bidang militer. Yang kedua adalah atase teknis, yang menyangkut perdagangan, perindustrian, bidang lain, membuat paspor dan pencatatan sipil. Selanjutnya kita akan beralih ke pengertian perwakilan konsuler. Korp konsuler atau perwakilan konsuler adalah perwakilan di luar negeri yang bertugas membina hubungan non-politik dengan negara lain yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Konsuler merupakan perwakilan negara yang area kerjanya hanya pada penanganan hubungan konsuler atau hubungan antar manusia dan hubungan ekonomi, tidak termasuk hubungan politik.
Pengertian perwakilan konsuler yang lain merupakan suatu perwakilan negara yang kegiatan atau aktivitasnya itu melingkupi semua kepentingan negara pengirim di atau pada bidang konsuler non-politik serta juga wilayah kerjanya itu meliputi wilayah provinsi negara bagian negara penerima. Perwakilan konsuler akan senantiasa ada di setiap bentuk negara di dunia yang menjalankan kerjasama internasional dengan tujuan untuk mempermudah upaya untuk melakukan observasi dan negosiasi kepada negara terkait untuk ditingkatkan di daerah atau wilayahnya. Pengertian perwakilan konsuler menurut Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang organisasi dan tata kelola perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menyatakan perwakilan konsuler adalah konsulat jenderal Republik Indonesia dan konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah negara penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia. Tingkatan perwakilan konsuler dibagi menjadi 3, yaitu konsul jenderal, yakni perwakilan luar negeri yang membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara. Yang kedua adalah konsul dan wakil konsul, perwakilan luar negeri yang mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsulat jenderal. Dan yang ketiga adalah agen konsul, yaitu perwakilan luar negeri yang diangkat oleh konsul jenderal untuk mengurusi hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Kita masuk tema yang kedua, yaitu fungsi perwakilan diplomat dan konsuler. Fungsi perwakilan diplomat yang pertama adalah representasi, yaitu mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. Yang kedua adalah proteksi atau melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya. Yang ketiga adalah observasi, yaitu melakukan pengamatan, penilaian, dan pelaporan. Selanjutnya yang keempat adalah negosiasi, yaitu mengadakan persetujuan dengan pemerintahan dari negara-negara penerima. Dan yang terakhir adalah relasi atau memelihara hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan negara penerima. Sedangkan fungsi perwakilan konsuler adalah yang pertama melakukan usaha peningkatan hubungan dengan negara pengirim di bidang non-politik. Yang kedua adalah melindungi kepentingan nasional dan warga negara pengirim. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pengamatan, penilaian, dan persandian. Yang keempat adalah menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara pengirim. Yang kelima adalah menyelenggarakan urusan pengamanan konsuler, komunikasi, dan personalia. Dan yang terakhir adalah melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga perwakilan konsuler. Kita masuk ke tema yang ketiga, yaitu hak perwakilan diplomat dan konsuler. Hak perwakilan diplomat diantaranya ada 2, yaitu hak imunitas dan hak ekstrateritorial. Yang pertama, mari kita bahas hak imunitas. Hak imunitas adalah hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilan, termasuk tidak tunduk kepada yurisdiksi hukum di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembalikan ke negara asalnya. Yang kedua adalah hak ekstrateritorial, yaitu hak kebebasan diplomat terhadap daerah perwakilannya, termasuk halaman bangunan serta kelengkapannya, seperti bendera, lambang negara, dokumen, surat-surat lainnya yang bebas sensor.
Hak perwakilan konsuler ada dua, yaitu hak istimewa dan hak kekebalan. Hak istimewa perwakilan konsuler yaitu dimiliki perangkat perwakilan konsuler, diantaranya adalah bebas dari biaya pengadilan, bebas mengadakan komunikasi dengan warga negara pengirim di negara penerima. Sedangkan hak kekebalan perwakilan konsuler diantaranya adalah kekebalan bagi surat dan arsip resmi konsul, perlindungan keselamatan diri perangkat perwakilan konsul, tuntutan pidana ditunda sampai ekstraktur konsulnya dicabut atau sudah ditentukan penggantinya. Dan yang terakhir adalah apabila suatu negara tidak dapat perwakilan diplomat atau konsuler, maka untuk mengurus kepentingan nasional dan warga negaranya diangkat seorang konsul kehormatan atau konsul honorer atau konsul istimewa yang berasal dari negara sendiri atau negara lain yang dapat mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi yang keberadaannya bersifat sementara. Tema yang terakhir, yakni perbedaan dan persamaan perwakilan diplomat dan konsuler. Mari kita bahas persamaannya terlebih dahulu. Persamaan perwakilan diplomat dan konsuler dari segi istilah ialah bersama-sama atau utusan dari suatu negara tertentu yang bertujuan untuk menjalankan misi perdamaian dan menyalurkan hubungan internasional yang sesuai dengan kepentingan negaranya. Selain itu pula, persamaan keduanya dapat dilihat dari payung hukum sehingga keberadaannya secara legalitas dapat dipertanggungjawabkan di mata peraturan internasional. Sedangkan perbedaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler, yakni yang pertama dari perwakilan diplomatik memelihara kepentingan negara dengan memelihara hubungan pejabat-pejabat pusat, sedangkan di konsuler memelihara kepentingan negaranya dengan melaksanakan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat daerah. Yang kedua adalah berhak mengadakan hubungan bersifat politik dalam perwakilan diplomatik, sedangkan di korps konsuler berhak mengadakan hubungan yang bersifat non-politik. Di korps diplomatik, suatu negara mempunyai satu perwakilan diplomatik, sedangkan korps konsuler, satu negara mempunyai satu perwakilan diplomatik. Kemudian di korps diplomatik selanjutnya mempunyai hak ekstrateritorial, sedangkan di korps konsuler tidak memiliki. Jika dilihat dari awal berlakunya dan akhir fungsi dari diplomat maupun konsuler ternyata mengalami perbedaan. Di korps diplomatik mulai berlaku perwakilan diplomatik ketika penyerahan surat kepercayaan atau letter de credence sesuai dengan pasal 13 Konvensi Wina tahun 1961. Sedangkan di korps konsuler dimulai berlaku pada saat memberitahukan kepada khalayak negara penerima. Sedangkan berakhir tugas fungsi dari korps diplomatik ini ada 4 syarat, yaitu sudah habis masa jabatannya, ia ditarik atau recall pemerintah negaranya. Yang ketiga adalah karena tidak disenangi atau di persona non grata. Yang keempat adalah kalau negara penerima terjadi perang dengan negara pengirim, pasal 43 Konvensi Wina 1961. Sedangkan di korps konsuler berakhir masa tugasnya sesuai dengan syarat pasal 23, 24, 25 Konvensi Wina tahun 1961, yakni fungsi seorang pejabat konsuler sudah berakhir. Yang kedua adalah karena adanya penarikan dari negara pengirim, dan yang ketiga adalah pemberitahuan bahwa ia bukan lagi anggota konsuler atau staf konsuler.
Demikian video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pembelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.